pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini.
sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah, mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Mari saudara saya jemput kita semua untuk berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada hijau tak berlaku. Engkaulah Yesus, Mari Tuhan Kau urapi hati kami, supaya hati kami penuh dengan pujian untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Hanya pujian, penyembah dan ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh melangkah menuju rumah-Mu Tuhan, untuk kami beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, bertahtalah Engkau atas puji-pujian kami Tuhan, karena Engkau layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang masih dalam persiapan perjalanan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami buka acara ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu dengan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar, yang siap menolong kita, memberkati kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar. Selamat berpuji. Haleluya.
musuh, karena Dia Allah yang besar dan perkasa buat kita. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. sidang jemaat yang mau bersaksi tentang cinta kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya.
Tuhan, saya di sini hanya memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat Makedonia semuanya, di mana puji Tuhan Joshua ia masuk di salah satu dari atlet untuk ikut ke Jurnas Bapak Ibu Saudara, dan kemungkinan di minggu-minggu yang akan datang dia akan ikut latihan bersama di Surabaya, dan tanggal 30 dia coba lagi untuk mendaftar di TNI Angkatan Laut Bapak Ibu Saudara, karena beberapa waktu yang kemarin dia ikuti yang AD Polri belum berkatnya, jadi ini dia mau coba lagi ya, selagi dia punya semangat untuk mencoba. Kami sebagai orang tua hanya bisa dukung dalam doa, dan tentu kalau dukungan doa kami dalam jumlah yang kecil, kami mohon dukungan doa dari semua jemaat Makedonia untuk Joshua ya. Dan puji Tuhan, ini adalah dimana nanti Joshua ada, Joshua boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang rendah hati, yang bisa menolong sesama rekan-rekan atlet yang ada. Itu yang menjadi kerinduan kami, dan di mana dia ada, dia boleh beribadah ke gereja ya. Itu yang menjadi kerinduan kami. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi kesaksian saya, dan mohon dukungan doa. Saya undang Bapak Ibu yang hadir hari Kamis boleh maju ke depan, kita mau memuji Tuhan. Yuk, monggo yang hadir hari Kamis sore ibadah tengah minggu, Bapak Ibu Saudara bisa maju. Pak D, monggo Pak D. Puji Tuhan, begitu besar kasih Allah. Anak cucu tidak akan mau minta-minta. Haleluya.
pujian yang boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita yakin dan percaya kalau kita selalu berharap bersandar pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita mau menyerahkan masa depan anak-anak cucu kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang membuat rencana itu indah dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya. Yakin dan percaya Dia Allah Immanuel buat kita semua. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Haleluya.
puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang menguatkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, setiap hari Engkau telah menolong hidup kami ya Bapa. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang selalu menopang kami semua Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini pujian dan persembahan kami ya Bapa, yang semoga Engkau bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau kuduskan urapi kami semua ya Bapa, biar hidup kami menjadi lebih baik ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau jamah hati kami, Engkau ubah hidup kami lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami Bapa. Engkau ubah hidup kami, dan kami akan duduk tenang untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tis. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harusnya kalau kurang bangku depan ini masih ada yang kosong ya. Dan memang puji Tuhan penuh, tapi depan masih ada beberapa kursi yang bisa diisi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita masuk di bulan Agustus. Bagi bangsa Indonesia bulan Agustus bulan apa saudara? Halo. Bulan Agustus bulan apa saudara? Bulannya bangsa Indonesia. Tes. Bulannya bangsa Indonesia, di mana tanggal 17 Agustus Presiden kita yang pertama, Bapak Presiden Soekarno, boleh menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia semua. Kesempatan yang luar biasa, dan biarlah kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif, baik, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujikan nama Tuhan. Kita mau pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya ambil yaitu di dalam Mazmur pasal 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebenarnya semua sampai satu pasal terlalu panjang saudara, tetapi intinya ya bisa dilihat dari 3 ayat ini saja, kita bisa menemukan inti dari ayat ini atau pasal ini. Mazmur pasal 136 sudah ketemu Bapak Saudara? Amin. Ya, sampai ayat 3 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras Saudara ya. 1, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Pujikan nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tema firman Tuhan, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya
rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan itu indah bagi kita semua. Kita hadir, kita ada sebagaimana kita ada saat ini juga merupakan bagian dari kasih setia Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kalau sepanjang malam saudara tidur, ya macam-macam ya kita tidur. Kalau menurut kata dokter, kalau bisa jam 9, jam 10 itu sudah tidur. Tapi ada yang sampai jam 12, jam 1 belum tidur-tidur. Tapi jam berapapun, terus kita bangun di fajar pagi, kita bisa menghirup udara segar. Bukankah itu kasih setia Tuhan? Amin. Itulah sebabnya jangan sampai lupa setiap anak-anak Tuhan, saat kita bangun mengucap syukurlah. Amin. Berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupanku. Aku bisa menikmati di saat sepanjang malam aku tidak ngerti apa yang terjadi sepanjang malam, aku tidak tahu apa-apa. Tetapi ada perlindungan daripada Tuhan. Lebih aman dari saat kita punya peliharaan, ya. Saat kita punya satpam, saat kita punya petugas keamanan seaman-amannya, tetapi lebih aman kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Setiap pagi, bangun pagi, kalau saya berdoa selalu bersyukur sama Tuhan. Tidur saya itu tidak pernah jelas, saudara, apalagi kalau sudah malam gitu. Kalau tidurnya kesorean itu nanti jam 11 sudah bangun, terus saya tidur lagi, saudara ya. Kadang saya bingung. Ya tidak makan juga, saudara. Saya tuh malas atau takut kalau makan malam, apalagi makan pagi sekali, dini hari, terus ini dan itu, takut ini dan itu juga, saudara. Tapi intinya begitu pagi hari keluar matahari atau terangnya matahari sudah bersinar, plong begitu, saudara. Rasanya itu begitu enak, begitu indah, begitu luar biasa, sehingga tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu Tuhan itu memiliki kasih setia yang tidak berkesudahan dan tidak berubah. Kasih setia Tuhan yang berubah itu kita, saudara. Saat kita lebih berdoa, lebih banyak berdoa, bukan terus kita merasa bahwa oh Tuhan berubah ya, semakin mengasihi saya saat saya mengasihi Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan tetap mengasihi kita. Yang berubah kita semakin mengerti, oh betapa kalau kita dekat dengan Tuhan itu enak. Bukan berarti Tuhan yang berubah, oh semakin Tuhan mencintai kita. Kita yang semakin mencintai Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan memiliki kasih setia yang tidak berkesudahan dan tidak berubah. Ia selalu setia kepada umatnya dan menunjukkan kasihnya dalam berbagai cara. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang pilihannya. Saya berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya, saudara, tapi waktunya tidak cukup untuk nanti dijelaskan satu persatu. Mau mencari juga contoh-contoh di dalam Alkitab yang jarang saya sampaikan. Nanti saya harus menjelaskan dari awal sampai akhir, terlalu panjang, saudara. Saya cuma ada tiga orang-orang yang dikasihi Tuhan. 3 teladan yang kita bisa
pelajari pagi hari ini tentang bagaimana kasih setia Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihi. Kita semua tahu siapa seorang yang bernama Daniel. Kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Daniel dari masa muda sudah menjadi, dia adalah seorang yang pandai. Dan dia karena kepandaiannya itu akhirnya dia saat bangsa Israel itu dalam penjajahan dan akhirnya ada orang-orang di dalam pembuangan atau masuk dibawa kepada negara Babel. Di situ Daniel pun ikut di dalamnya, ikut ditawan. Ya, memang orang-orang tawanan atau orang-orang tawanan politik atau tawanan tawanan perang itu biasanya orang-orang yang pinter-pinter, saudara. Orang-orang yang hebat. Ya, pemerintahan kita dulu saat kita di bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, orang-orang yang dibuang di Pulau Buru, di mana yang diasingkan itu orang-orang pintar, termasuk Pak Karno. Kenapa dibuang? Ada yang dibawa ke Belanda. Kenapa seperti itu? Ya, kalau tetap ada di Indonesia bisa saja nanti mempengaruhi rakyat Indonesia untuk berontak kepada penjajah. Daniel dalam pembuangan dan di tempat dia dibuang situ, dia bukan tidak berarti, tetapi sangat berarti. Bahkan Daniel hidup di dalam 3 raja. Raja Darius, Belsasar, Nebukadnezar. Dan selalu dipakai. Itulah sebabnya kalau kita mau diperhitungkan sama orang-orang di sekitar kita, jadilah orang pintar. Amin. Jadi amin di sekitar. Amin ini sok di pasar gitu. Amin. Gitu ya. Yang suaranya yang meledak begitu, saudara. Jadilah orang yang benar-benar hidup kita itu berguna bagi orang banyak. Karena seorang pencuri tidak mungkin akan mencuri keset, betul? Yang dicuri adalah barang-barang yang berharga, barang-barang yang bernilai. Seorang pencuri tidak akan mencuri hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi yang dicuri adalah mereka-mereka yang atau benda-benda yang berharga. Bukankah firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, aku datang segera dan aku datang seperti Yesus datang seperti pencuri, artinya dengan tidak diketahui. Kapan waktunya tidak diketahui, cuma tanda-tandanya. Kalau Yesus sebagai dalam tanda kutip pencuri, pasti Yesus mencuri yang diambil oleh Yesus yang bagaimana, saudara? Yang berharga. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kita layak untuk dicuri enggak? Kira-kira kita layak untuk diambil sebagai, atau saat diambil sering dibuang begitu ya? Aduh, kasihan sekali gitu. Jadilah anak-anak Tuhan yang berharga, amin. Bukankah Yesus, Allah juga berfirman, engkau berharga di mataku. Ayo tunjukkan bahwa benar-benar kita berharga. Orang-orang yang berharga akan berkumpul dengan orang-orang yang berharga. Mereka akan
menunjukkan bahwa hidupnya hidup kudus, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang siap untuk nanti satu saat seorang pencuri akan datang. Dalam tanda kutip dia pencuri ini, bukan berarti Yesus pencuri, tetapi dia yang datang sebagai pencuri itu akan mengambil yang berharga. Daniel diambil karena raja melihat orang ini berharga. Barang ini sangat berharga, punya nilai kecerdasan 10 kali lipat dari orang-orang pintar di Babel. Wow. Dan itu pun Daniel harus menghadapi tantangan. Ya, orang-orang yang di bawahnya Daniel sirik, sehingga mencari celah agar Daniel bisa dibunuh, tetapi dengan cara legal gitu, dengan cara pakai aturan pemerintah. Mereka bersekongkol, kita tidak akan bisa menemukan kesalahan Daniel selain dari ibadahnya. Anak-anak Tuhan, bukankah banyak orang yang mencari kesalahan kita, sehingga mereka berusaha untuk bagaimana menggagalkan anak-anak Tuhan untuk setia. Ya, caranya mereka-mereka yang beribadah diatur supaya dihalang-halangi, supaya tidak bisa beribadah. Ka'bah Tuhan dibangun harus izin, sudah izin pun juga cabut izinnya, udah dibangun dirobohkan. Ya, tidak enak ya. Kenapa seperti itu? Karena berharga. Kita tidak usah mencari kambing hitam atau kesalahan, karena memang ya seperti itulah, tidak adil. Ya, Daniel pun juga dibuat tidak adil, sampai-sampai Daniel berdoa setiap hari 3 kali sehari, berdoa menghadap Yerusalem. Dicari, itu Daniel, sudah ada aturan, tidak boleh seseorang menyembah kepada selain raja. Nah, Daniel berdoa kepada Allahnya. Daniel bersalah. Sesuai dengan aturan yang dibuat saat itu, diputuskan Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai macam alasan, yang penting masuk gua singa. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Darius sudah, aku sayang sama Daniel. Daniel itu orang hebat, orang berguna, tetapi kok harus hadapi permasalahan ini. Tetapi cap meterai raja itu sudah kadung di drop saat itu. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, raja juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada dia yang saat itu selalu memperhatikan biji matanya. Dunia berusaha untuk bagaimana mencari-cari kesalahan atau membuat orang yang dikasihinya itu mati. Tetapi begitu Daniel dicampakkan di gua singa, Alkitab berkata, singa-singa itu terkatup mulutnya. Ada guru-guru sekolah minggu yang nakal sekarang. Saking merasa Daniel itu orang hebat, terus berkata, Daniel ngelus-ngelus singa. Enggak juga, Daniel takut dengan singa, saudara ya. Jangan terus dibilang,
Bahkan singa-singa itu dielus-elus sama Daniel. Daniel bukan pawang singa, saudara, tetapi Tuhan yang mengaturkan. Alkitab mencatatnya seperti itu, saudara ya. Cuma kadang guru-guru sekolah minggu seperti itu, tapi tidak mandikan gitu ya. Betul tidak gitu juga ya. Enggak, ada di tempat lain gitu, saudara ya. Oh, ya, sampai bahkan ada foto, ada gambar Daniel duduk di sebelahnya ada singa. Ya seolah-olah rasa aman, enggak aman. Alkitab berkata singa-singa itu sudah beberapa hari tidak dikasih makan. Singa-singa itu lapar, saudara. Kalau ada di gambar-gambar, ya gambar-gambar rohani itu, Daniel duduk manis sambil ngelus-ngelus singa, itu bohong itu. Singanya itu lapar, saudara. Danielnya juga ketakutan, mungkin juga terkencing-kencing, saudara. Tetapi saya mau katakan, kasih setia Tuhan untuk Daniel. Katakan amin. Ada penyertaan Tuhan dan ada tangan Tuhan yang sanggup mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah singa-singa saat itu saat bertemu dengan Daniel terus tidak mengaum, mungkin terus enggak juga, saudara. Suaranya juga tetap suara singa, saudara. Suara yang menggetarkan, gitu ya. Cocok enggak, saudara? Enggak cocok. Mengaum dengan auman-auman yang sangat mengerikan di samping kanan kiri depan belakangnya Daniel. Sambil keliling-keliling ya, mungkin enggak dikelilingi 7 kali sih, mungkin 3 kali misalnya itu ya. Daniel juga ketakutan. Dan itu dari sore sampai pagi hari. Sepanjang malam Raja Darius ketakutan juga, tidak bisa tidur. Pagi-pagi, ya tadi seperti firman Tuhan, seperti yang saya sampaikan awal-awal. Begitu pagi hari, wow, enak. Kita bisa menikmati hari yang baru. Saat pagi hari yang baru, yang di pikiran Raja Darius, aku harus melihat gua singa. Dan dia berseru dari tempat yang agak jauh. Dan dia berkata, memanggil, Daniel, Daniel, apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau? Ditunggu-tunggu ada suara enggak ya? Kira-kira dalam gua singa itu kira-kira ada suara apa ya? Suara auman singa atau suara apa? Terkaget-kaget Raja Darius begitu mendengar suara, ya tuanku raja, kekallah hidup tuanku. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Atau tolong dibacakan tadi, Pak. Mungkin bahasa saya. Daniel 6 ayat 22. Ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya ya, untuk mengaturkan mulut singa-singa itu. Amin. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Sampai di situ saja. Daniel yakin dia tidak bersalah. Dia melakukan hal yang tepat walaupun harus difitnah. Apapun boleh terjadi, fitnah boleh terjadi, tetapi apa yang dilakukan Daniel tahu kepada siapa dia berbohong. Daniel tahu kepada siapa dia berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang bisa mengaturkan mulut singa. Allah yang Daniel percaya bahwa dia punya sifat kasih setia. Allah yang punya
mengaturkan singa. Kepada dialah dia berdoa. Dan Tuhan menolong Daniel. Semakin memperkuat hidup atau keyakinan Daniel bahwa aku ternyata melakukan tindakan yang benar dan doaku kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang hidup. Amin. Katakan amin. Amin. Daniel merasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Contoh satu lagi, kita semua pada tahu siapa Daud. Terlalu sering Daud itu diceritakan, dijadikan contoh-contoh dalam firman Tuhan. Daud masih kecil, masih firman Tuhan katakan masih kemerah-merahan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel, aku sudah muak dengan cara-cara kerjanya Saul. Pergi ke rumahnya Isai. Ada salah satu anaknya Isai, dia yang akan menggantikan Raja Saul. Pergi ke sana. Lantas kalau aku nanti bertemu dengan Raja Saul, apa yang aku harus sampaikan? Ya Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Sampaikan, aku mau membawa persembahan kepada Tuhan. Samuel katakan, oke Tuhan, aku lakukan. Singkat cerita, berada di tempatnya keluarga Isai. Samuel menyampaikan maksud Tuhan bagi keluarga ini. Pak Isai, berapa anakmu? 7. Terus sampaikan, tunjukkan semua anak-anakmu. Karena Tuhan mau berperkara dengan satu anakmu. Elia, Syama, dan beberapa anak-anaknya sudah maju kepada Samuel. Hendak diurapi Samuel. Wah, Eliab ini panglima perang yang hebat ini. Badannya kekar. Oh, hebat. Kayaknya ini memang cocok menggantikan Saul. Dan Samuel akan langsung ingin mengurapi Eliab. Tapi Tuhan katakan, bukan itu Samuel, bukan itu. Jangan lihat parasnya, tapi lihat hatinya. Manusia seringkali melihat apa yang di depan, apa yang dekat, gitu ya. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Makanya kebanyakan manusia itu kecewa. Lihat waktu masih pacaran berhubungan banget ya. Setelah nikah berapa tahun kemudian ompong ternyata ya. Dulu dia cantik, setelah nikah kukulan. Ya kecewa karena yang dilihat fisiknya gitu. Kalau Tuhan melihat hati, makanya kalau cari jodoh lihat baik fisik maupun juga hatinya. Bagaimana bisa melihat hati? Ya tanya sama Tuhan. Amin. Si nikah gak usah ngomong gitu, gak usah ngamen. Sing pacaran. Ternyata dari ke-7 anak-anak Isai, hanya satu yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kakak-kakak Daud sudah menjadi orang, tetapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud sudah anak bontot, anak yang terakhir, dikasih pekerjaan asal-asalan, dipercayakan cuma untuk jadi gembala domba, tetapi Tuhan melihat hati Daud.
hati yang melayani, hati yang punya tanggung jawab. Walaupun kambingnya cuma 2-3 ekor, Daud menggembalakan dengan baik. Berhadapan dengan serigala, beruang, singa, Daud berani menghadapi hanya untuk menyelamatkan anak domba. Toh nyawa Daud, saudara. Daud siap alami kematian yang penting. Domba-dombaku selamat. Saat menanti domba-domba itu, kesempatan dia memuji Tuhan. Dengan kecapi yang ada di tangannya, dia menyanyikan di hadapan Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tak iri dengan kakak-kakaknya yang sudah berhasil. Kakak-kakaknya mungkin dari kecil sudah dilatih dengan segala aktivitas ketentaraannya. Daud dari kecil disuruh gembala domba. Tidak ada hubungannya gembala bisa jadi raja. Tetapi kalau Allah yang beracara, dan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia, tidak ada perkara yang mustahil. Singkat cerita, Daud diurapi menjadi raja. Apakah saat itu Daud langsung mendapatkan jabatan itu? Nah, saudara. Beberapa tahun lamanya Daud harus menghadapi bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Sampai suatu saat pernah Daud memainkan kecapi supaya roh jahat yang ada pada Saul itu bisa keluar dengan permainan kecapinya Daud. Tahu-tahu Saul mengambil tombaknya dan ingin menancapkan Daud pada dinding. Sudah tidak mungkin bisa meleset karena jarak yang sangat dekat. Tetapi karena Daud dalam penyertaan kasih setia Tuhan, Daud aman, saudara. Sehingga Saul yang tadinya berpikir bahwa sudah mati Daud, begitu Daud bisa mengelak dan aman, Saul ketakutan. Orang ini pasti ada yang menolongnya. Dia dikejar-kejar, dia harus pergi keluar, dia harus ke padang belantara, harus ke hutan atau ke gua-gua supaya aman, menyelamatkan diri, menghindari kejaran Saul. Tetapi karena dia adalah orang yang benar-benar pilihan Tuhan, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut. Ya, Daud hidup dalam lembah bayang-bayang maut saat itu. Tetapi dia berkata, tetapi engkau, gadamu dan tongkatmu menghiburkan aku. Daud tahu bahwa apa yang dialami olehnya, segala pertolongan Tuhan, segala keselamatan yang daripada Tuhan itu benar-benar dia rasakan. Bahwa apa yang dialami itu semua dari Tuhan datangnya. Sampai akhirnya dia masuk di pada puncak karirnya.
Daud akhirnya menjadi raja. Saul mati, Daud menjadi raja. Apakah Daud balas dendam? Tidak, saudara. Itulah sebabnya Allah tidak salah pilih Daud. Keluarga-keluarga Saul dikumpulkan, mereka ketakutan. Daud katakan, "Tidak, aku tidak akan membunuh kamu." Bahkan anak daripada Yonatan pun, Mephiboset, juga dipelihara oleh Daud, makan sehidangan dengan Daud. Mephiboset itu anak dari Yonatan yang saat masih kecil digendong sama pembantunya, karena ketakutan, karena serangan ini dan itu, melarikan diri, akhirnya jatuh jadi pincang. Artinya sudah tidak berguna, apalagi mau dipilih jadi orangnya Daud. Tetapi Daud berkata, "Di mana keluarga Saul, aku mau berbuat bakti kepada dia." Ternyata Mephiboset sebenarnya juga ketakutan. Tetapi ternyata Mephiboset mendapatkan kebaikan daripada keluarga Daud. Bahkan menjadi makan sehidangan dengan Daud. Apa yang dimakan oleh Raja Daud juga dimakan oleh Mephiboset. Sampai-sampai Mephiboset berkata, "Kenapa Tuhan memperhatikan aku yang seperti anjing mati ini?" Mephiboset melihat Daud itu agung sekali. "Engkau luar biasa baik. Keluarga papaku adalah keluarga yang membenci kamu. Tapi semua sudah pada mati. Engkau memperhatikan aku yang seperti anjing mati." Seperti anjing aja sudah hina, apalagi anjing mati. Kalau kita berbuat baik, apalagi kepada musuh kita, saya mau katakan, tidak ada ruginya, saudara. Semakin agung hidup kita, katakan amin. Daud semakin agung bukan karena dia merusak atau membiarkan orang-orang yang membencinya. Keluarga pembenci Daud didatangi, "Ayo ikut aku, makan sehidangan dengan aku." Raja lo ini, Daud raja lo saat itu. Dia yang berkuasa. Dia diurapi 2 kali. Pertama masih kecil, kedua saat dia benar-benar menjadi raja, real menjadi raja. Dan apa yang di hati Daud, "Aku akan mencurahkan kasihku kepada Saul, keluarga Saul." Bagaimana dengan kita kalau kita menghadapi hal itu? Kenapa Daud bisa berbuat seperti itu? Karena Daud menghargai kasih setia Tuhan. Daud punya sesembahan yang baik, mempunyai sesembahan yang punya kasih setia, dan dia juga tularkan itu kepada keluarga-keluarga pembenci Daud. Dan Daud tidak pernah punya dendam. Berikutnya, Paulus dan Silas. Tadi Daniel, Daud, sekarang Paulus dan Silas. Waduh, jamnya kok sudah terlalu cepat, saudara. Masih 1 jam lagi sudah ini persiapan saya.
Ya, Paulus dan Silas. Tuhan berfirman kepada Paulus lewat mimpi. Dalam mimpinya itu Paulus melihat dalam mimpi ada orang-orang Makedonia yang berseru-seru sambil melambaikan tangan. Menyeberanglah kemari. Itu sebuah mimpi yang raja lagi ya, Saul sama Daud sudah ini sahabat Paulus melihat mimpi itu adalah sebuah pernyataan Tuhan. Makedonia perlu diselamatkan oleh Yesus. Penglihatan itu, mimpi itu berarti aku harus pergi ke sana, ke Makedonia. Aku harus berlayar dan aku harus memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa di sana. Mereka perlu mengenal Yesus. Paulus bersama Silas pergi. Sebelum sampai Makedonia, harus melewati sebuah kota di pelabuhan yang bernama kota Filipi. Dan di Filipi itu ada orang gila yang disembuhkan oleh, ya singkat cerita begitu saudara, sebab itu juga ada kisahnya. Di Filipi ada perempuan yang gila yang selalu bicara bahwa Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, tetapi itu adalah trik dari kuasa kegelapan. Dan dia ini bukan orang yang dipakai Tuhan. Orang gila ini adalah orang yang seringkali dipakai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena kegilaannya ditanya nomornya berapa, cocok, gitu loh. Jadi orang-orang di sana itu memanfaatkan orang-orang gila itu untuk keuntungan. Di sini tidak ada ya. Dulu mungkin ya. Nomornya biro. Wah, cocok ini. Ternyata didoakan disembuhkan oleh Paulus. Orang gila ini sembuh, senang gak saudara? Yang gila senang, yang gak gila jadi gila saudara. Lah, penghasilan tinggi gitu ya. Akhirnya Paulus dan Silas difitnah. Mereka ini adalah pengacau. Tanpa pengadilan langsung masuk penjara. Kira-kira Paulus dan Silas gimana saudara? Bukankah aku pergi ke Makedonia melalui Filipi ini jalan Tuhan? Bukankah ini adalah aku adalah utusan Tuhan kok menghadapi seperti ini? Tapi saya mau katakan, Paulus tidak kecewa. Masuk penjara, oke, tidak apa-apa. Atau kita baca saja saudara. Kisah Para Rasul pasal 16. Dimasukkan ke penjara di mana saudara? Di penjara Filipi itu. Kisah Para Rasul pasal 16. Langsung di dalam ayat yang ke-23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, jadi dimasukkan penjara bukan cuma asal masuk penjara begitu saudara. Bukan cuma asal masuk penjara, tetapi sebelum masuk penjara apa? Didera. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, seperti seorang yang saudara? Seorang perampok atau seorang yang sangat membahayakan. Padahal Paulus menyembuhkan orang. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, ke
Kenapa paling tengah? Supaya kalau melarikan diri kebingungan, saudara. Kalau di paling pinggir sangat mudah untuk melarikan diri, jebol itu bisa langsung keluar. Paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Dipasung kayak orang gila, saudara. Kira-kira kalau Paulus ngomel, manusiawi enggak, saudara? Manusiawi, saudara. Dan itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus menangis. Amin. Hah? Saudara baca tuh, saudara. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, apa saudara? Berdoa. Kalau kita kan nangis ya, Tuhan, tapi berarti ini bukan panggilanmu, gitu ya. Nah, saudara, Paulus dikatakan apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah tengah malam, saudara, memuji Tuhan. Artinya Paulus dan Silas bersuka cita. Tidak ada kesedihan. Paulus dan Silas tidak protes. Kok sepertinya Paulus yang jadi gila ya? Enggak. Ya kalau Paulus dikatakan gila, iya, dia menggilai Yesus. Dia mencintai Yesus gila-gilaan. Paulus dan Silas diperlakukan tidak adil. Dia memuliakan Tuhan karena dia tahu Allahku, Yesusku adalah Dia yang mempunyai kasih setia. Kata amin. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, saudara. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak adil. Tuh orang Manado bilang apa? Sayang diri. Bahasa-bahasanya ya pulangkan saja. Atau mungkin Paulus langsung lari lagi ke pelabuhan Filipi. Kapalnya udah berangkat belum ya? Untuk melarikan diri. Salah-salah kayak Yunus. Paulus tahu kepada siapa dia melayani saat itu. Dan di tengah-tengah puji-pujian, doa dari Paulus dan Silas, dia tidak adil, saudara. Dia diperlakukan tidak adil. Di penjara, ditaruh di tengah, dibelenggu dan dipasung. Berarti kan dianggap orang gila. Mana ada orang yang di penjara harus mengalami itu. Kalau sudah dalam penjara kan sebenarnya sudah dilepaskan saja. Tetapi itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi begitu Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah malam, Tuhan Yesus tunjukkan kasih setianya, sehingga Paulus dan Silas bebas. Sebenarnya kisahnya masih panjang, dan itu kisahnya juga masih, karena dari situ akhirnya Paulus menyelamatkan kepala penjara yang tidak adil itu, saudara. Masih banyak lagi sebenarnya, cuma saya mau bicara tentang kasih setia Tuhan, dan itu dirasakan oleh Paulus dan Silas.
Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dan kasih setia Tuhan memberikan harapan dan kekuatan. Ya, saya potong-potong semua saja, saudara. Ya, biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita akui kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Akui bahwa sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup. Jauh dari keluarga, aku masih boleh bernafas. Aku masih dalam pemeliharaan Tuhan, itu semua kasih setia Tuhan. Tunjukkan juga kita mengakui kasih setia Tuhan itu dengan kita mengandalkan Tuhan. Dan menunjukkan kasih setia Tuhan itu juga kepada orang lain seperti Paulus. Kalau diceritakan selebihnya, Paulus tunjukkan kasih setia Tuhan yang sudah melimpah dalam hidupnya. Dia berikan juga kepada kepala penjara. Sehingga ada sebuah ayat dikatakan, satu orang bertobat, keluarganya nanti juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Paulus tidak alergi dengan ketidakadilan. Paulus menerima itu semua sebagai sebuah kasih setia Tuhan. Dan begitu dia alami itu semua, dia kembalikan bahwa apa yang aku terima dari Tuhan, aku mau bagikan kepada orang-orang, bahwa mereka ternyata juga membutuhkan kasih setia Tuhan. Jadikanlah kasih setia Tuhan itu menjadi tema hidup kita. Tema dalam hidup kita, bukan tema khotbah kita, tapi tema dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen dalam kekristenan kita, dan dapat memberikan harapan dan kekuatan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Berikan semua bangkit berdiri, pelayan Tuhan, dengar pemain musik. Ada sebuah pujian yang gak asing bagi kita. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku. Mari kita Tuhan. Hidup dalam
Oh, Dia sangat baik untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi nikmat-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih aku memberi begitu sama Kau, Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, inilah hidup kami ya Bapa. Sungguh semua yang kami punya, semua yang kami miliki, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu membalas besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kami mau Tuhan mempersembahkan persembahan hidup di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sungguhnya firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahwasanya Tuhan selalu melindungi kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Apapun yang kami lewati sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, Tuhan selalu menuntut kami, mengangkat tangan kanan kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah jatuh Tuhan. Kami tidak pernah jatuh segeletak Tuhan, karena Kau tidak akan membiarkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tidak akan pernah dipermalukan, karena Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Kau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Yesus yang selalu, oh haleluya, melindungi setiap pribadi kami ya Bapa, menolong setiap pribadi kami, menopang kehidupan kami. Kesehatan yang Kau berikan Tuhan, dalam pekerjaan yang Kau berikan, dalam kehidupan kebahagiaan yang Kau berikan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Mungkin seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami meninggalkan tempat-tempat ibadah-Mu ya Bapa, jam-jam waktu beribadah. Tapi kami mau Tuhan, kami ingin tetap setia di hadapan Tuhan. Kami ingin tetap Tuhan setia kepada-Mu ya Bapa, sampai Kau memanggil kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, urapi setiap pribadi kami, urapi setiap hati kami ya Bapa. Jamah setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, tetap pegang kami Yesusku. Jangan pernah tinggalkan kami untuk kami berjalani kehidupan ini ya Bapa, karena kami perlu Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Mungkin firman Tuhan boleh selesai kami dengar, tapi biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, untuk kami boleh jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana, tetapi Tuhan Yesus boleh selalu melingkupi kehidupan kami, melindungi kami dengan sayap-sayap-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Tuhan lebih hari lebih heran ya Bapa, dan kami yang mendengarkan kami juga diberkati Tuhan oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, Engkau yang mengurapi setiap apa yang kami bawa ke Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Selalu
Saya serahkan